Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia mengikuti channel ini dari udah lama ya, dari dulu. Dan untuk kawan-kawan yang baru ngikutin channel ini, saya agak kesulitan karena banyak komennya itu membahas sesuatu yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi kawan-kawan yang baru ngikutin channel ini bisa cek video-video yang lama. Banyak yang bertanya tentang hal-hal yang sudah-sudah ya, tentang cacing planaria, velvet, dan gigit ekor, terus cara adaptasi, pengaruh pH air, dan banyak hal sekali. Cara adaptasi ikan baru, terus adaptasi ikan dewasa, baby, segala macam. Bahkan cara packing sudah ada di video kita di channel. Kalian bisa scroll ke bawah, cek, itu banyak sekali, bisa dipelajari kembali. Dan hari ini untuk video yang ini kita akan membahas mengenai hal yang umum yang banyak dilewati orang, padahal itu pengaruhnya luar biasa terhadap ikan, yaitu setting tank. Karena setting tank ini itu mempengaruhi faktor-faktor yang sangat kuat efeknya terhadap ikan. Setting tank bisa mempengaruhi warna air, suhu air, pH air, dan kenyamanan ikan ya, supaya dia bisa perform, supaya tidak blacky atau menghitam, atau supaya tidak mager. Nah, itu setting tank itu sangat berpengaruh. Bahkan berpengaruh terhadap jenis pakan atau jadwal makan atau treatment masalah pakan, itu juga sangat berpengaruh. Karena orang banyak selama ini keep ikan cana ditaruh di dalam, sekedar di dalam tank, ada airnya, dikasih makan, betul dia bisa hidup biar bisa sampai besar, betul. Tapi bagaimana dengan warnanya, bagaimana dengan bunganya, bagaimana dengan performa yang lainnya? Tentu saja akan berbeda begitu set tanknya disetting dengan apa yang ada di alam. Permasalahannya, apa yang di alam ini itu ekosistemnya sudah normal ya, artinya sudah terdesain sempurna, dan rasanya impossible, nggak mungkin kita menerapkan atau mengaplikasikannya ke dalam tank yang ukuran cuma 1 meter kali 50. Tidak mungkin, betul, tidak mungkin. Tapi setidaknya kita sudah bisa melakukan pendekatan terbaik yang bisa kita lakukan supaya bisa menghadirkan sentuhan alami di dalam tank yang tentu saja berpengaruh terhadap ikannya. Langsung saja kita menuju poin materi. Shut up and sit down. Ya, sebelum kita mulai, saya akan melakukan revisi sedikit ya. Ini ada protes dari salah satu komentar ini mengenai melamin ya. Itu saya salah editorial, namanya melanin bukan melamin, tapi melanin dari kata melanovora dan melanosit, sel-sel melanosit. Jadi melanin bukan melamin, itu kesalahan editorial, salah ketik. Jadi saya minta maaf. Thank you yang sudah koreksi. Saya senang aja kalau dikoreksi, soalnya berarti dia memperhatikan serius. Oke. Kalaupun nanti ada hal-hal yang saya sampaikan kesalahan dalam penyebutan atau dalam penulisan, ya harap maklum ya, manusiawi, soalnya materinya banyak sekali dan cukup kompleks, jadi hal-hal kecil pasti akan terjadi bagaimanapun. Saya juga masih manusia biasa. Oke, kita lanjut. Ya, setting tank. Setting tank ini mempengaruhi pertama warna air, pH air, suhu air, pola makan, aktivitas ikan atau tingkat kenyamanan, dan bisa menghindari penyakit, serta terakhir adalah warna ikan. Tank ini banyak ya, tank ini ada beberapa jenis ya, tank adaptasi, terus tank display, dan tank untuk perawatan untuk harian. Nah, kita yang bahas ini tank perawatan untuk harian atau yang umumnya lah, untuk para keeper memelihara ikannya masing-masing. Nah, bahan baku pertama adalah air hujan, air pegunungan boleh, air pump juga bisa,
air sumur ya, sumur bor atau sumur gali boleh. Nah kalau untuk air hujan, air pegunungan, air sumur itu boleh langsung. Kalau untuk air pump harus diendapkan 2 kali 24 jam, 2 hari, supaya kandungan tawas, kaporit, dan zat-zat lain untuk memutihkan air atau membuang bau dari air ya. Biasanya kan tawas, kapur, terus kaporit yang digunakan PDAM. Ada beberapa kota termasuk di Sampit juga begitu, karena di sini bahan baku dasarnya ada air sungai keruh. Nah, jadi biar bening diberikan zat-zat semacam demikian. Jadi saya sendiri menggunakan air hujan di sini ya, air hujan. Ukuran tank disesuaikan dengan besarnya ikan ya, ukuran ikan yaitu. Nah, kita menggunakan standar yang umum digunakan, yaitu tank ukuran 1 meter kali 50 ya, 100 kali 50 kali 50, panjang kali lebar kali tinggi. Itu idealnya untuk ikan dari 10-15 cm sampai dengan 30-40. Kita gunakan ukuran 150 cm kali 70 kali 50. Nah, 70 cm itu lebarnya ya. Nah, itu ikan ideal untuk yang monster dari ukuran 40-50 sampai 60-70. Kalau mau bagus lagi, lebih maksimal 2 meter bagus lagi. Ini kita yang umum-umum saja kita gunakan. Langkah pertama adalah siapkan tank, lalu kita buat background ya. Kasih background berwarna merah. Warna hitam boleh, warna merah boleh. Nah, ini kita sampelnya kita kasih warna merah ya, ilustrasinya. Kalau saya sendiri pakai kebetulan spek lama ya, pakai warna hitam. Setelah itu dikasih kita masukkan air ya. Kita masukkan air itu cukup 20-30 cm saja untuk awal. Setelah itu kita baru masukkan pasmal. Kenapa pasmalnya belakangan sebelum sesudah air? Karena supaya pasmal kalau dalam kondisi kering tidak ada air, kalau kita jatuhkan gesekannya terhadap kaca cukup beresiko. Kalau ada air kan dia lamban jatuhnya ya, itu lebih aman. Nah, kita lebih mudah untuk menatanya pun lebih nyaman, dan untuk kebersihan tinggal difilter sampai airnya jernih atau bersih. Nah, selanjutnya setelah air bersih, kalian bisa memasukkan potongan kayu atau akar-akaran pohon. Bisa di sekitar rumah ataupun bisa beli ya, kayu santigi biasanya atau apalah, terserah, itu bebas mah. Kalau misalkan tidak mau tenggelam, dimasukkan dulu ke bak atau ke kolam supaya dia basah berat, baru bisa masukin ke dalam. Nah, setelah itu kalian bebas menaruhnya, meletakkannya di mana saja ya, sesuai ke selera. Dan kasih tanaman. Nah, ini masukkan tanaman. Tanaman ini bebas, apakah dia tanaman asli ataupun dia dari plastik. Tapi kalau misalnya dari plastik, usahakan yang mirip ya, yang nggak terlalu tampak lah palsunya. Saya biasanya itu beli di Ace Hardware ya. Di Ace Hardware itu banyak katalognya, kalian bisa main ke sana lihat-lihat. Mirip aslinya. Kalau harga relatif ya, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, setelah dikasih tanaman, kalau misalnya dirasa kurang cukup, kasih batu. Nah, ini kalau batu beneran, bukan mainan, batu beneran, dan kasih juga tanaman-tanaman. Nah, nanti akan ada perbedaan ya, perbedaan dampak kalau itu dikasih tanaman yang asli dan tanaman yang palsu. Itu ada dampaknya, nanti kita jelaskan. Nah, sembari itu proses, kita cari daun ketapang. Daun ketapang itu yang merah, yang masih agak-agak sedikit basah, artinya masih baru-baru jatuh. Udah kering tapi baru-baru jatuh, jadi kandungan warna pigmen merahnya masih cukup terlihat dengan jelas ya. Jangan yang kering-kering betul ya. Kalau kering betul itu ya tinggal ampasnya aja, itu tinggal serat-serat yang warnanya dampaknya itu lambat keluarnya karena sudah habis terserap oleh hujan atau oleh matahari ya, proses pemuaian. Nah, kita cari yang sedikit agak basah. Setelah itu kita masukkan daun ketapang. Nah, setelah dimasukkan ke daun ketapang ini, alangkah baiknya kita diamkan dulu sampai dengan katakanlah seminggu ya, seminggu. Jadi prosesnya cukup lama nih. Dari pertama diendapkan sekian hari, terus dikasih pasmal, dijernihkan, difilter sampai bersih, baru dikasih lain-lain. Dan ini di ketapang pun 1 minggu. Jadi lama betul Om. Ya iya, kalau mau bagus lama, waktunya makin baik makin bagus.
Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Nah, setelah dikasih daun ketapang, otomatis airnya berwarna agak sedikit gelap. Selanjutnya dibiarkan selama seminggu dan dia mulai agak-agak sedikit bening. Nah, baru dimasukin ikannya. Setelah ikannya dimasukkan, kita kasih lampu ya, biar terang untuk supaya suhunya nggak terlalu dingin. Jadi hangat lah ya, 29, 30, 31 derajat ideal tuh. Ideal untuk yang red. Yang yellow juga boleh, bebas aja, ini mau red mau yellow bisa diterapin di sini. Oke. Jadi pemain yellow jangan terlalu kecewa ya. Sebenarnya terapan yang ada di sini di reading fishing semuanya itu bisa diaplikasikan ke yellow kalian, karena yellow kalian tuh dari Kalimantan Barat, yellow Sentarum. Yellow Sentarum dari Kalimantan Barat itu mirip, kondisi geografisnya mirip, tidak sama tapi mirip, nggak terlalu jauh-jauh beda. Kalau setelah dikasih lampu kasih stiker ya, kasih stiker sekitar 10 sampai 12 cm untuk menutup bagian lampu supaya lampunya nggak kelihatan, supaya cahayanya bisa fokus ke bawah ya. Kasih stiker, kasih tulisan bebas apa aja ya, bukan gabus biasa, gabus bagus, apalah bebas, ikan galak, ikan cerewet, mumet, bebas, terserah lu deh. Selanjutnya alangkah baiknya lagi dikasih penutup. Emang beda om kasih penutup dan tidak? Iya beda, nanti saya jelaskan. Kasih penutup supaya cahaya lebih fokus dan posisi apa ya namanya, lampu kan persis ke permukaan air dan suhu air itu akan stabil ya, jadi lebih hangat walaupun tanpa heater karena lampunya on 24 jam dan ikan pun lebih terang terlihat. Oke, sampai situ dulu. Ya, ini proses berlangsung cukup lama ya, sekitar biasanya saya menyiapkan itu 3 minggu ya, setelah proses paling terakhir memasukkan daun ketapang. Sebelum ikan masuk ini 3 minggu dibiarkan dulu. Nah, itu proses dari awal sampai dengan sekitar 3 minggu lebih ya, hampir 4 minggu. Kenapa prosesnya begitu lama? Nah, ini proses begitu lama karena sesuatu yang tidak mungkin apabila kita memasukkan atau mengimplementasikan ekosistem air sungai, kita aplikasikan ke dalam tank itu tidak mungkin, seperti yang saya singgung di awal. Tetapi setidaknya kita bisa menghadirkan sebuah ekosistem mini. Di situ akan muncul nanti organisme-organisme pengurai atau bakteri-bakteri pengurai yang bisa mengubah atau mengurai dari kotoran-kotoran sisa ikan atau kotoran-kotoran sisa dari makanan yang tidak terkonsumsi atau tidak terkonsumtif oleh ikan. Nah, sisa-sisa makanan itu bisa diurai. Sisa-sisa makanan itu mengendap jatuh di bawah, bisa memicukan yang namanya amoniak ya. Makanya banyak orang menyebut itu bom amoniak. Jadi banyak ikan yang tiba-tiba mati, entah berantah karena apa. Yang tadinya lincah, bagus, cantik dan sehat, tiba-tiba mati mendadak. Nah, coba dicek pH airnya, itu biasanya tinggi. Jadi amoniak itu bisa dipicu oleh pH tinggi, biasanya 8,5 sampai 9. Nah, itu awas, hati-hati buat para kiper. Kalau pH airnya 8,5 sampai 9 itu beresiko memicu amoniak menjadi racun yang bisa membuat ikan mati mendadak. Nah, sering kejadian seperti itu dan para kiper menyebutnya bom amoniak. Amonia ya, sebenarnya amonia bukan amoniak. Tidak ada K-nya, cuman umum orang menyebutnya amoniak. Jadi amonia saja sebenarnya kalau di sini. Karena ini unsur kimianya adalah NH3 ya. Nah, ini kalau diurai cukup rumit ya. Amonia ini ada nitrit ya, NO2 dan nitrat NO3. Kayaknya kalau dijelaskan tambah rumit, tambah pusing ya. Mending nggak usah ya. Cukup yang umum-umum saja lah. Nah, jadi mengapa kebanyakan para penjual kalau dia punya tank ya, ada ikannya, terus ikannya laku, ikan besar gitu, dewasa lah. Setelah laku, akhirnya tidak dibuang. Ada yang cuma dibuang separoh, terus tetap dipertahankan. Kenapa? Kebanyakan mereka bilang itu airnya tua. Nah, kesan air tua itu sebenarnya ada uraian biologisnya ya. Bagaimana itu bisa disebut tua begitu? Karena di situ sudah terbentuk zat-zat mikroorganisme kecil yang bisa mengurai sisa-sisa makanan ikan atau kotoran-kotoran ikan ya, dalam berbentuk feces atau kotoran fisik ya, atau juga cairan atau urin, namanya urin.
Jadi banyak istilah-istilah di sini yang cukup rumit kalau dijelaskan, takutnya tambah pusing kawan-kawan yang dengar. Oke, nah kita lewat saja yang itu. Nah, jadi kenapa harus lama? Yaitu membentuk ekosistem ini tadi. Di situ akan muncul nanti ya, kita tidak tahu ya, dari kayu-kayu itu muncul ada telur-telur keong ya. Jadi begitu lama-lama keong itu juga bagus, dia memakan sisa makanan. Keong-keong kecil itu bagus. Nanti akan muncul cacing planaria. Cacing planaria itu bagus, tapi dalam jumlah yang ideal. Jadi sisa makanan, sisa kotoran ikan itu diurai oleh mereka, oleh mikroorganisme, terus bakteri-bakteri pengurai. Setelah terurai, nah dia akan menjadi endapan amoniak yang tipis sekali. Nah makanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, idealnya air itu dicuci, diganti. Jadi dikuras, ganti. Tapi ngurasnya separohnya aja ya, minimal tertinggal sepertiganya lah dari tank, ditambah air baru. Kenapa? Itu untuk membuang amoniak atau racun. Kalau dibiarkan, ya ikannya keracunan, mati lah. Jadi begitu. Nah, ukuran tank juga sangat berpengaruh. Semakin kecil tanknya, pengaruh amoniak semakin tinggi. Tingkat kejenuhan amonianya semakin tinggi, ikan cepat mati. Jadi makanya ukuran tank idealnya itu 1 meter kali 50 udah bagus. Karena apa? Substrat yang ada di endapan, makanya saya sarankan pakai substrat. Substrat itulah tempat endapan tersebut terfilter. Kalau misalkan tank tanpa endapan, itu tidak ada tempat untuk tersembunyi amoniak. Tidak ada tempat sembunyinya planaria, tidak ada tempat untuk sembunyinya mikroorganisme, bakteri pengurai, zat-zat pengurai. Makanya harus ada substrat, jadi mereka bisa sembunyi di bawah. Nah, ya kalau kita ngasih makan cukup rutin setiap hari, itu cukup aman ya kalau ada substrat. Karena di bawah substrat itu banyak tersimpan mikroorganisme yang bisa mengurai sisa makanan. Nah, jadi semua itu adalah ekosistem, ada rantai proses yang saling terkoneksi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pH air? Bagaimana kaitannya dengan suhu pola makan? Nah, tadi pola makan sudah disebutkan ya. Jadi dia membantu pola makan yang rutin setiap hari, karena bakteri pengurai itu cukup ideal untuk mengurai sisa makanan. Nah, aktivitas ikan merasa nyaman. Kenapa? Karena di substrat ikan itu lebih berkreativitas. Jadi dia bisa membuat sarang. Ciri-cirinya adalah dia bisa menyisihkan sisa-sisa tumpukan-tumpukan batu atau ornamen-ornamen yang kita buat di situ. Dia kelompokkan. Ini misalnya tumpukan kayu, tumpukan batu, bahkan tumpukan sisa kotorannya pun dikelompokkan sama dia. Jadi ikan merasa seperti di rumahnya, seperti di alam. Itu untungnya ada substrat. Menghindari penyakit udah cukup jelas ya tadi. Karena bakteri pengurai bekerja dengan baik. Warna ikan, nah itu otomatis psikologis dan biologis ikan sehat, dia akan merasa nyaman, otomatis performnya lebih baik. Saya memiliki 3 jenis tank yang kita bandingkan di sini untuk sampel. Karakteristiknya beda-beda. Nah, yang pertama ini alami ya, banyak tanaman alami semua, tidak ada yang palsunya, itu asli semua, rumput-rumputan dan akar-akarannya itu juga banyak, dan itu asli semua, kayunya asli, batunya asli, dan substrat. Nah, tank yang semacam ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya dia enak dipandang karena semua serba alami. Kita bisa menghadirkan natural ya ke tank, jadi nyaman untuk dilihat. Nah, kekurangannya pH cenderung tinggi dan tidak konsisten. Kenapa tinggi dan tidak konsisten? Karena pertama kita perhatikan tidak ada penutup. Jadi suhu hanya diatur oleh lampu, berdasarkan hidup atau matinya lampu aja. Terus tidak konsisten karena tanaman alami itu melakukan 2 proses ya. Kalau siang atau ada cahaya, dia melakukan fotosintesis. Tapi kalau malam dia melakukan respirasi. Jadi kalau fotosintesis itu merubah CO2 menjadi O2. Kalau respirasi malam itu sebaliknya, merubah O2 menjadi CO2. Maka jangan heran kalau malam hari pH cenderung lebih rendah. Kalau siang pH-nya tinggi. Pencahayaan itu harus rutin, karena kalau tidak rutin, tanaman alami tersebut bisa mati, bisa layu terus mati. Karena dia perlu fotosintesis dengan bantuan cahaya.
Nah, salah satu kelebihannya juga adalah tanpa filter, ya, tanpa filter, tank ini sudah bersih atau bening ya airnya, dan karena difilter oleh akar-akar tanaman dan air warnanya cenderung lebih gelap. Nah, selanjutnya adalah tank yang nomor 2. Tank yang nomor 2 ini tanamannya tanaman palsu dari plastik. Saya memasukkan ikan auranti saya di situ ya. Nah, kalau kita perhatikan itu bagian atasnya tertutup total rapat, cuman ada celah sedikit untuk memberi makan. Nah, sekarang kita buka, kita lakukan pengukuran pH. Itu pH-nya adalah 4,3, 4,4. pH-nya rendah sekali. Kenapa demikian? Karena itu tertutup rapat. Jadi suhu stabil, lampu on 24 jam, ya. Dan tidak terjadi proses fotosintesis atau respirasi. Jadi konsisten dia pH-nya. Nah, apabila kita melihat di tank yang nomor 3 yang ukurannya lebih besar lagi, sekitar 2 meter ya ini. Ini adalah kombinasi dari keduanya. Tanaman itu saya campur sirih gading raksasa, terus hidrilla, dan kayu, kalau kayu asli ya. Kayu asli dan tanaman palsunya pun ada, tanaman plastiknya ada. Nah, kombinasi ini juga unik. Menghasilkan pH itu di antara keduanya, di antara 4 dan di antara 8, yaitu sekitar 5,1. Ini memang tidak tertutup rapat, tapi saya tutup semuanya supaya pencahayaan cukup konsisten, suhu cukup konsisten, tapi tidak ditutup rapat, cuman pakai styrofoam. Nah, pakai styrofoam doang, itu ditutup atasnya atau dikasih dari kardus ya, supaya tertutup. Jadi masih ada celah udara, sehingga pH-nya itu di antara 5 sampai 5,1 dan 2. Mengenai substrat semua sama, pasir malang. Terus pola makan semua sama. Setiap hari saya kasih makan dan cenderung bersih ya. Karena semua sisa makanannya tidak terkonsumsi oleh ikan, atau sisa kotorannya ya, berupa feses atau urin dari ikan, itu bisa diurai oleh bakteri pengurai dengan baik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwasannya dari ketiga tank yang kita perbandingkan tadi, itu selain substrat, akar atau pohon ya, dan tanaman sebagai ornamen dalamnya, batu juga ada. Nah, saya menggunakan batu khusus untuk menurunkan pH ya. Jadi selama ini saya masih menggunakannya secara pribadi. Belum 100% bisa bekerja dengan baik, karena di tempat terbuka seperti tank nomor 1 di pH-nya tetap tinggi. Tapi kalau dia ditutup seperti yang tank nomor 2 dan nomor 3, dia bisa bereaksi dengan baik. pH menjadi konsisten, cukup rendah. Nah, jadi untuk sementara ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf dulu untuk kawan-kawan, karena saya sebenarnya sedang sakit ya. Jadi kecapean, kayaknya terlalu over, terlalu banyak begadang ini, bikin konten maraton. Ngedrop. Terpaksa saya sudahi dulu untuk sementara. Saya fokus ke penyembuhan flu. Ya, karena flu nggak enak banget. Dan sekali lagi saya minta maaf buat kawan-kawan. Mungkin next video mudah-mudahan saya sudah sehat, sudah fit lagi, ini bisa lebih fokus lagi bikin video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.